Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa TVRI Riau yang berbahagia. Saudaraku, dalam hidup ini terkadang kita menyaksikan banyak orang merasa hebat bila bisa berteman dengan pejabat, orang-orang terkenal, orang-orang ternama, orang-orang yang luar biasa. Tapi sesungguhnya saudaraku, hakikat pertemanan dan persahabatan yang luar biasa adalah ketika seorang ayah atau seorang ibu bisa berteman akrab dengan anak-anaknya. Saudaraku, pengajaran dari Nabi Ibrahim yang dapat kita peroleh adalah sebuah pengajaran yang luar biasa tentang tanggung jawab seorang ayah dan ibu dalam mentransformasi pola pikir, pola hidup, dan juga cara pandang dalam melalui hidup ini yang bermula dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Dapatkah kita bayangkan, saudaraku, Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Wahyu pasti benar. Nabi Ibrahim adalah nabi. Setiap nabi maksum, terpelihara dari kesalahan. Tapi Nabi Ibrahim berdiskusi dengan anaknya yang masih kecil, yaitu Nabi Ismail. Coba bayangkan, saudaraku, seorang nabi berdiskusi dengan seorang anak kecil. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Ketika Nabi Ismail mulai tumbuh, kemudian ayahnya memanggilnya, wahai anakku, aku melihatmu dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu, wahai anakku? Saudaraku, kata ini atau kita sebut dengan nama magic word yang hilang dari umat Islam hari ini, yaitu apa pendapatmu, wahai anakku? Orang Barat mengaplikasikan kata-kata ini dengan satu kata-kata, what do you think, my son? Kata-kata ini sangat populer dalam masyarakat Barat, sehingga kita melihat bagaimana hubungan antara ayah dan anak itu sangat luar biasa. Saudaraku, bila seorang ayah tidak bisa mentransformasi pola pikirnya, tidak bisa dipahami oleh anaknya, maka ada yang salah dalam hubungan mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa gagal, kita bisa kalah, kita bisa jatuh, kita bisa rugi, dan kemudian kita berusaha untuk bangkit kembali. Tapi tidak ada orang tua di dunia ini yang sanggup melihat kegagalan anaknya. Maka saudaraku, kegagalanmu mendidik anakmu, kegagalanmu menjadikan anakmu sepertimu dan lebih baik daripadamu, kegagalan anak engkau membuat anakmu memahami dirimu, maka sesungguhnya sebuah kegagalan besar dalam hidupmu. Anak bila salah asuh, bak kata pepatah, dilawan batin buruklah badan. Orang tua bisa secara terbuka mengusir anaknya karena perasaan emosi, dan sang anak pun pergi membawa diri. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Sang ibunda akan diberita oleh rasa rindu yang luar biasa, lama-lama menjadi pukulan dalam hati bagi seorang ayah, lama-lama menderita dan akhirnya meninggalkan dunia dalam sakit luka dalam hati karena melawan batin, karena gagal mendidik anaknya sendiri. Saudara yang dirahmati Allah, seorang ayah punya banyak mimpi, tapi tidak semuanya bisa dia capai dalam hidupnya karena keterbatasan waktu dan juga kebatasan kemampuan dan kapasitas yang ada pada diri. Maka seorang ayah menitipkan mimpi-mimpinya melalui anaknya. Jika anakmu tidak mampu memahami mimpimu dan engkau tidak mentransformasi mimpimu pada anakmu, maka anakmu bukanlah siapa-siapa dalam perjuangan dan pengembangan nilai hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pepatah Melayu lama mengingatkan kita, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, hari ini kuah itu sudah tumpah di mana-mana. Dulu orang mengenali kita dengan kata-kata dan perbuatan kita. Dengan cara kita bicara, cara kita berbuat, orang bisa dengan cepat mengidentifikasi dia anak si fulan, engkau anak si fulan. Karena
terjadi transformasi pola pikir sehingga anak-anak benar-benar anak ideologis, bukan hanya anak biologis. Hari ini saudaraku, kuah itu sudah tumpah kemana-mana. Ketika seseorang membuat pengakuan dia ayah kepada seseorang, kita mengajukan pertanyaan, karena tidak ada kemiripan dalam berkata, dalam berbuat, dalam bertindak, dan dalam berjuang. Maka saudara yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim mengajarkan, Nabi bisa mengeksekusi perintah Allah tanpa berdiskusi. Tapi Nabi Ibrahim tidak lupa bahwa dia seorang ayah, maka dia melaksanakan tugasnya sebagai ayah, yaitu dengan mengajari dan membangun pola komunikasi dan diskusi. Saudaraku, kalau engkau bisa bicara panjang dengan temanmu, kau nikmati keberadaanmu bersamanya, tapi kau tak bisa bicara panjang dengan anak-anakmu, ada masalah dalam hubunganmu. Semuanya bermula dari diri kita sendiri untuk memulai satu hubungan yang berarti dan bermakna. Saudaraku, sebagai manusia kita perlu memahami bahwa setiap orang punya keterbatasan dan kekurangan. Maka tidak ada orang yang lebih dekat kepada kita berbanding keluarga kita. Berkongsilah dalam anakmu dengan pemikiranmu, dengan perjuanganmu, perasaanmu, bebanmu, sehingga anakmu mengikutimu dan mengertimu dan dapat mengapresiasi perjuanganmu. Hari ini saudaraku, coba lihat, kita bertemu dengan anak-anak dalam budaya cuek. Banyak tidak tahunya, tapi banyak mahunya. Hidup bersama keluarga, wajah bertatapan, tubuh berdekatan, tapi hati bertentangan, pikiran selalu bertembung dalam membuat keputusan. Kenapa? Karena tidak ada hubungan keterkaitan pola pikir antara ayah dan anak. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV Perti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegagalan mendidik anak kita hanya akan menjadikan anak kita menjadi musuh utama kita. Allah mengingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kamu, harta kamu, ujian terbesar bagi kamu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak akan menjadi penyambung estafet perjuangan kita, penyambung doa-doa kita, penyambung cita-cita kita dan mimpi kita. Maka transformasilah itu melalui hubungan yang berarti dan bermakna. Jika di dunia barat orang bicara tentang quality time, kebersamaan yang bernilai, hari ini kita kebanyakan berada pada quantity time, kebersamaan yang tidak bernilai. Serumah, tinggal bersama, tapi tidak ada komunikasi. Apalagi dengan ada HP, masing-masing dekat tapi berjauhan, bertatapan tapi tidak punya perasaan. Akhirnya kita banyak menemukan anak yang tidak sedih dengan penderitaan orang tuanya, tidak simpati dengan kesusahan orang tuanya, bahkan dia merasa itu kewajiban orang tua untuk menyenangkannya. Tanpa sedikit baca, bicara, dan basa-basi, banyak anak yang tidak mau tahu dengan orang tuanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat buah pepaya, kita dapat mengenali batang pepaya. Dengan melihat buah mangga, kita tahu pohon mangga. Semuanya apa yang terjadi pada batang, pada daun, pada buah, pada bunga, hubungannya dengan akarnya. Jika akar pohon tadi baik, maka insya Allah batangnya pun baik, cabangnya pun baik, bunganya pun baik, rantingnya pun baik. Tapi apabila akarnya bermasalah, kita menemukan buah-buah yang busuk, kita juga menemukan daun-daun yang berguguran, kita juga menemukan ranting-ranting yang patah dengan mudahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak tidak sekedar kewajiban, tapi mendidik anak adalah jihad dan perjuangan. Jangan salah menilai dirimu. Siapa engkau hari ini bukan perjuanganmu, tapi orang tuamu yang telah mengantarkanmu dan menjadikanmu lebih baik daripada mereka. Jika engkau ingin menilai kesuksesanmu, lihatlah pada anakmu. Sudahkah mereka lebih baik dari dirimu? Atau minimal sama? Lihatlah lalang, saudaraku. Anak lalang selalu lebih tajam daripada induknya. Bila kita pijak induk lalang, dia akan patah merebah ke bumi. Tapi bila kita pijak anaknya, ya dengan bentuk yang tajam menusuk kaki kita, lalu kita berkesimpulan ternyata anak lalang lebih melawan daripada induknya. Sudahkah anak kita lebih baik daripada kita?
Jika tidak, saudaraku, janganlah lupa diri. Kita tak lebih dari seorang pecundang yang merasa pemenang, tapi perjuangan kita tidak kemana. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.